Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang bab laju reaksi. Pada video kali ini, kita akan masuk submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, submateri ini merupakan materi terakhir yang akan kita pelajari sebelum PAS. Ada lima faktor. Yang pertama, luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Nah, tetapi untuk yang tekanan biasanya kita jarang temukan pada soal-soal atau pada latihan. Nah, kita mulai dulu teman-teman. Sebelum kita belajar tentang faktor-faktor laju reaksi, kita belajar dulu tentang teori tumbukan. Nah, pada teori tumbukan menyatakan bahwa suatu reaksi kimia itu akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat reaksi. Nah, tetapi tumbukan-tumbukan yang terjadi itu tidak semuanya dapat menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektif yang bisa menghasilkan reaksi. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang memiliki arah tumbukan yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Nah, kalau Ibu ilustrasikan seperti ini. Ibu memiliki gas A2 direaksikan dengan gas B2 menjadi gas AB. Nah, pada gambar A terlihat bahwa tumbukan yang terjadi itu tidak pada arah yang tepat, sehingga tidak terjadi reaksi, yang pada akhirnya produknya pun tidak akan terbentuk. Nah, kemudian kita bandingkan pada gambar B. Pada gambar B terlihat bahwa arah tumbukan yang terjadi itu tepat, sehingga reaksi dapat terjadi dan dapat dihasilkan zat baru, yaitu AB. Nah, jadi pada intinya, pada teori tumbukan, tumbukan yang efektif itu terjadi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah arahnya tepat, kemudian syarat yang kedua adalah energinya cukup. Nah, kalau misalkan tumbukannya sudah efektif, maka dia akan terjadi reaksi. Semakin besar atau semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka semakin cepat suatu reaksi itu berlangsung. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang pertama, teman-teman. Faktor luas permukaan. Nah, ini bisa kita buktikan seperti ini. Ibu memiliki satu buah kubus di mana panjang sisinya itu 1 cm. Nah, kemudian kubus yang panjang sisinya 1 cm ini Ibu bagi-bagi, Ibu potong menjadi 8 buah kubus kecil-kecil. Nah, kalau misalkan Ibu bagi 8 buah, berarti panjang satu sisi kubusnya berapa? Panjangnya berarti menjadi 0,5 cm. Nah, ini Ibu bagi menjadi 8 ya, Nak ya. Oke, jadi seperti ini, Nak. Nah, nanti bisa dibayangkan, Nak, bagaimana bentuknya. Oke, jadi masing-masing ini kubus 1 ya. Ini kubus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sisi yang belakang. Nah, sehingga masing-masing kubus kecil memiliki panjang sisi sebesar 0,5 cm. Nah, untuk membuktikannya mana yang lebih luas permukaannya, silahkan teman-teman cari nanti. Luas permukaan kubus besar di mana panjang sisinya 1 cm dibagi dengan dibandingkan dengan, bukan dibagi ya, tapi dibandingkan dengan 8 buah kubus kecil-kecil yang panjang sisinya menjadi 0,5 cm. Nah, nanti lebih besar yang mana luasnya. Oke, jadi nanti ketika teman-teman sudah menghitung, tentunya akan didapatkan luas permukaan kubus yang sudah dipotong kecil-kecil, yang dibagi menjadi 8 ini nanti total luas permukaannya akan lebih besar jika dibandingkan dengan satu kubus besar. Nah, oleh karena itu, semakin besar luas permukaan, atau bisa kita katakan semakin halus bentuk reaksinya, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi itu akan bertambah. Nah, kenapa peluang terjadinya reaksi bisa bertambah? Karena di sini, karena peluang untuk terjadinya peluang tumbukan atau probabilitas terjadinya tumbukan efektif
juga semakin besar. Nah, kalau probabilitasnya tumbukan efektif semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin besar atau semakin cepat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ibu tarik pada kehidupan sehari-hari, misalkan itu teman-teman melarutkan bongkahan dari gula pasir dibandingkan dengan gula pasir yang sudah halus, yang butiran kecil-kecil, maka dia akan lebih cepat larut yang kecil-kecil dibandingkan dengan yang besar. Atau kalau teman-teman di rumah masih menggunakan kayu bakar misalkan, atau pada zaman dahulu ya nak ya, biasanya kita menggunakan kayu bakar. Nah, untuk mempercepat terjadinya reaksi, untuk mempercepat terjadinya pembakaran atau terbentuknya api, maka kayu bakar yang digunakan untuk pertama kali itu biasanya menggunakan kayu bakar yang kecil-kecil dulu, supaya dia supaya lebih cepat untuk terjadinya reaksi. Oke, begitu ya. Nanti bisa dicari contoh-contoh pada kehidupan sehari-hari yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan nah di sini ibu memiliki dua gambar, gambar A dan gambar B. Pada gambar A kita bisa lihat bahwa mobil-mobil itu jalanannya itu renggang nak, jadi dia tidak berdempet-dempetan. Nah sekarang kita bandingkan dengan gambar B yang jalanannya padat. Oke, sekarang kita bandingkan, kira-kira mana yang akan lebih cenderung untuk mudah bertumbukan, antara gambar A atau gambar B. Nah jelas sekali ya, tentunya yang mudah bertumbukan itu adalah yang gambar B, karena dia jalanannya padat dengan mobil, sehingga mobil-mobilnya pun juga mudah sekali untuk saling bertumbukan satu sama lain. Nah, ini kemudian kita tarik pada konsep reaksi kimia tadi. Kita ibaratkan mobil-mobilnya itu adalah partikel-partikel zat pereaksi. Semakin banyak partikel zat pereaksinya, maka kemungkinan untuk bertumbukannya atau kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektifnya juga semakin besar. Nah, teman-teman, yang menyatakan banyaknya partikel di dalam suatu zat itu apa namanya? Yaitu konsentrasi ya, tepat sekali ya. Jadi semakin besar konsentrasi artinya dia semakin banyak molekul pereaksinya. Nah kalau semakin banyak molekul pereaksinya, maka kemungkinan untuk saling bertumbukannya pun semakin besar. Hal ini menyebabkan semakin cepat terjadinya reaksi. Oke, begitu ya nak ya. Jadi benang merahnya adalah semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya juga semakin besar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke faktor yang ketiga, yaitu tentang tekanan. Nah, di sini ada dua gambar bejana. Yang pertama itu tekanannya itu ini tekan dari atas ya di sini, kemudian yang di bawah ini. Nah, tutup dari bejana itu kemudian dimampatkan atau diberi tekanan. Nah, kira-kira karena diberi tekanan, maka partikel yang ada di dalam bejana itu pun dia semakin mampat. Nah, artinya jarak antar partikelnya semakin kecil. Nah, kalau jaraknya makin kecil, maka kemungkinan untuk terjadi tumbukannya pun juga semakin besar, sehingga semakin cepat terjadinya reaksi. Nah ini ya, jadi kemungkinan benang merahnya adalah sebagai berikut. Semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Oke, begitu ya. Nah jadi teman-teman harus pahami latar belakang atau apa yang menyebabkan semakin laju reaksi itu semakin besar ditinjau dari masing-masing faktor. Oke, sekarang kita lanjutkan ke suhu nak. Nah, di sini Ibu memiliki dua gambar lagi. Yang pertama itu keadaan T1 atau keadaan mula-mula. Kemudian Ibu tingkatkan suhunya menjadi T2. Nah, pada gambar terlihat bahwa ketika suhunya dinaikkan menjadi T2, gerakan partikel itu semakin cepat. Dia semakin lincah untuk bergerak. Nah, karena gerakannya semakin cepat atau
energi kinetik ya namanya ya. Energi untuk bergerak itu adalah energi kinetik. Nah, energi kinetiknya semakin besar, maka dia kemungkinan untuk bertumbukannya pun juga semakin besar. Nah, jadi suhu itu meningkatkan apa? Suhu itu meningkatkan energi kinetik yang menyebabkan gerak antar partikelnya itu semakin cepat. Nah, sehingga dapat menyebabkan reaksinya juga semakin cepat. Nah, begitu ya. Jadi benang merahnya adalah semakin besar suhu, laju reaksi semakin cepat atau semakin besar. Nah, apa yang menyebabkan semakin besar? Karena energi kinetiknya bertambah. Oke, begitu ya, Nak ya. Jadi untuk masing-masing faktor memiliki alasannya. Apa yang menyebabkan lajunya itu semakin besar. Kalau pada suhu ini berarti dia alasannya tentang energi kinetiknya. Kemudian kalau pada tekanan tadi karena jarak antar partikelnya. Kemudian kalau pada konsentrasi adalah jumlah partikelnya. Kemudian kalau luas permukaan berarti dia berhubungan dengan probabilitas terjadinya tumbukan efektif atau luas bidang sentuh dari reaksi. Oke, begitu ya. Kemudian untuk yang suhu kita ada hitungan. Nah, ada dua rumus yang perlu dihafalkan. Yang pertama menggunakan rumus V dan yang kedua menggunakan rumus waktu. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi kedua bisa kita hitung menggunakan dua rumus ini. Oke, untuk lebih memahaminya kita bisa lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal yang pertama. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius lajunya menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, suatu reaksi pada suhu 30 derajat lajunya itu adalah A. Nah, ketika suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat, maka laju reaksinya menjadi berapa? Oke, karena di sini yang ditanyakan laju reaksi. Nah, teman-teman ingat ya. Karena yang ditanyakan laju reaksi, maka di sini Ibu menggunakan rumus yang pertama. Menggunakan rumus V, bukan rumus T. Nah, kita gunakan rumus V. V2 sama dengan V1 dikali N pangkat, ini pangkat ya nak ya, pangkat T2 min T1 per delta T. Nah, kemudian kita masukkan informasi yang ada di soal. V2-nya yang kita cari, kemudian V1 berarti dia V awal, V awalnya berapa? A. Kemudian N-nya, N tadi adalah kenaikan lajunya. Berapa di sini? Oh, 2 kali lebih cepat. Nah, berarti dia 2. Nah, 2 kali lebih cepat itu untuk kenaikan suhu berapa? Untuk kenaikan 10 derajat. Nah, sehingga 10 derajat ini sebagai delta T-nya. Ini sebagai N-nya. Oke, paham ya? Tinggal dimasukkan 2 di sini, kemudian delta T 10, T2 min T1. T2 yang ditanyakan berarti ini 100. 100 dikurangi 30. Oke, gitu ya. Jadi V2 itu V2 pada 100 derajat Celcius. 100 dikurangi T1-nya 30. Oke, kemudian dihitung sehingga didapatkan V2-nya sebesar 128A. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula. Apabila pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung 12 menit, maka pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama berapa menit? Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah waktu, maka Ibu menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah T2. Pakai yang T, bukan pakai yang V. T2 sama dengan T1 dikali 1 per N pangkat T2 min T1 dibagi delta T. Nah, seperti pada contoh soal yang pertama tadi, N itu adalah kenaikan dari lajunya. Kenaikannya berapa? Oh, di sini kenaikannya adalah 2 kali, Bu. Betul sekali. Nah, di sini 2 kali. Berarti kita masukkan angka 2 di sini. Kemudian
T-nya berapa? Delta T-nya. Oh, delta T-nya adalah 10. Maka kita masukkan 10 di sini. Oke, gitu ya nak ya. Jadi tinggal kita masukkan informasi yang ada di soal. Sehingga diperoleh T2-nya sebesar 1,5 menit. Oke, begitu ya untuk perhitungan untuk suhu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktor laju reaksi yang terakhir. Di sini ibu memulai dengan suatu kisah. Kisah cinta Tono, Tini, dan Tony. Nah, Tono, Tini, dan Tony itu adalah anak muda yang duduk di bangku kuliah. Tono menaruh hati kepada Tini. Begitu juga Tony. Nah, jadi Tono dan Tony ini sama-sama suka sama Tini. Nah, Tono berusaha mendapatkan hati Tini tanpa meminta bantuan pihak ketiga, yaitu Tami atau sahabat Tini. Sedangkan Tony berusaha mendapatkan hati Tini dengan meminta bantuan Tami, yaitu sahabat Tini. Nah, teman-teman, kira-kira siapakah yang lebih cepat mendapatkan hati Tini? Si Tono atau si Tony? Ayo. Nah, yang mendapatkan hati Tini lebih cepat dimungkinkan adalah si Tony, karena dia meminta bantuan sahabat Tini. Nah, atau dia meminta bantuan Mak Comblang. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan reaksi kimia, nak, Tami di sini atau sahabat Tini ini kita umpamakan atau kita terjemahkan sebagai katalis atau zat yang mempercepat reaksi kimia. Kalau dalam cerita ini berarti Tami ini adalah katalis untuk mempercepat Tony untuk mendapatkan hati Tini. Nah, lalu bagaimana cara katalis itu bekerja? Nah, kita pahami dulu. Katalis itu ada dua jenis, yaitu katalis homogen dan heterogen. Sama halnya pada kesetimbangan, kita sudah belajar. Kesetimbangan ada dua, kesetimbangan homogen dan heterogen. Kalau yang katalis homogen artinya katalisnya itu memiliki fase yang sama dengan zat yang dikatalis atau dengan zat pereaksi ya. Kemudian untuk katalis heterogen itu adalah katalis yang memiliki fase berbeda dengan zat pereaksinya. Oke, lalu bagaimana cara katalis ini bekerja pada suatu reaksi? Nah, kita cermati gambar berikut. Nah, di sini Ibu memiliki reaksi atau reaktan A ditambah B menghasilkan produk C dan D. Nah, di sini ya, ini ada A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, tanpa adanya katalis, energi aktivasinya seperti ini, nak. Nah, energi aktivasinya sampai di sini. Nah, ketika diberikan katalis ya, energi aktivasinya itu yang bawah ini, nak. Nah, yang kecil ini. Nah, kita ingat energi aktivasi tadi apa? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi untuk menghasilkan produk. Nah, jadi untuk menghasilkan produk, reaksi itu harus melampaui energi minimumnya yang dinamakan sebagai energi aktivasi. Nah, kalau energi minimumnya atau energi yang dilampaui, energi yang harus dilampaui itu semakin kecil, berarti dia akan semakin mudah untuk menghasilkan produk. Nah, di sini fungsinya katalis. Dia memberikan alternatif atau jalan reaksi lain di mana EA-nya dia semakin kecil. Nah, dia memberikan alternatif di sini, nak. Nah, dia memberikan alternatif yang lebih kecil EA-nya. Sehingga dia akan mempercepat terjadinya reaksi. Oke, begitu ya. Oke, ini untuk yang gambar untuk reaksi endoterm dan eksoterm. Oke, demikian untuk video kali ini. Berarti kita sudah berakhir materi kita. Semoga dapat dipahami dengan baik dan teman-teman bisa memahami, mengerjakan soal-soal dengan baik pula. Oke, dengan begitu materi kita pada semester 1 ini sudah selesai, nak.
Tinggal nanti teman-teman belajar lagi, mengulang kembali, membuka-buka kembali materi yang sudah kita pelajari untuk persiapan UAS nanti. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa bertanya langsung kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman sehat selalu, Tuhan memberkati.